Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Hamzah Maulana. Di kesempatan hari ini saya akan berbagi kembali yaitu tutorial pembelajaran em, mata pelajaran matematik. Pembahasan kali ini yaitu tentang peluang kelas 9. Baik, tidak berlama-lama dan tidak banyak komentar yang saya sampaikan, kita langsung saja ke materinya atau ke pembahasannya. Untuk itu, sebelum saya membahas materi tentang peluang ini, jangan lupa untuk membantu ya, untuk dengan senang hati, yaitu subscribe atau subscribe, ya, like and comment. Baik, kita langsung saja ke materi ya. Untuk materi yaitu bab 5 tentang peluang kelas 9 SMP, di mana peluang ini juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa dikaitkan dari materi ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di dalam peluang di sini yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama yaitu peluang, yang kedua peluang komplement, yang ketiga frekuensi harapan. Yang pertama yaitu peluang, di mana peluang ini terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Peluang di dalamnya ada ruang sampel, ada titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau suatu kejadian. Jadi peluang adalah suatu percobaan. Eh, Secara bahasa, peluang itu adalah kesempatan. Kalau dalam bahasa matematiknya adalah probabilitas. Ya. Itu suatu percobaan atau kejadian pada eh, apa namanya pada percobaan tersebut. Yang kedua, di dalam peluang itu ada titik sampel, di mana titik sampel adalah anggota ruang sampel yang menunjukkan kejadian itu sendiri. Terus yang bagian keduanya yaitu peluang komplement. Yang ketiga frekuensi harapan. Di sini saya akan bahas satu persatu berikut dengan nanti contoh soalnya. Yang pertama peluang. Peluang pada umumnya berarti suatu kesempatan, namun pada matematik peluang atau disebut dengan probabilitas ya, adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa atau suatu kejadian. Nah, di mana peluang ini rumus umum peluang adalah PA ya. PA ini adalah peluang suatu kejadian. Nah, di sini ada keterangannya. PA adalah peluang suatu kejadian. Terus PA sama dengan NA per NS. NA adalah banyaknya kejadian atau banyaknya suatu percobaan. Terus NS adalah banyaknya sampel atau banyaknya contoh. Kita langsung ke contoh soalnya. Ya, di sini contoh pertama bagian peluang yaitu pada pelemparan sebuah dadu ya, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ya, terutama dalam matematik, kita pahami dulu soalnya ya, pertanyaannya.
pada pelemparan sebuah dadu, ya, dadu itu kan mempunyai 6 titik, ya, dari mulai angka 1 sampai dengan dari mulai 1 titik sampai dengan 6 titik. Ya. Tentukan peluang. Jadi pertanyaannya ini, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Genap itu berarti kelipatan 2, ya. Bisa kelipatan 2, kelipatan 4, seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat di sini, ya. Silahkan diperhatikan sambil dipahami untuk penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita cari dulu di dalam peluang itu tadi ada apa namanya, ruang sampel dan titik sampel. Nah, ruang sampel kita cari dulu apa diketahui ruang sampel, ya, ruang sampelnya atau disimbolkan dengan huruf S, ya. Maka ruang sampelnya itu kan apa namanya, sebuah dadu. Jadi ruang sampelnya adalah sebuah dadu. Jadi dadu itu tadi ada 6 titik, ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya atau NS, ya. Jadi NS-nya ada yaitu 6. Terus selanjutnya apa? Sisi dadu yang berangka genap nih, ya. Ini sisi dadu yang berangka genap. Sisi dadu yang berangka genap. Nah, dari sisi dadu 1 sampai 6 kita cari sisi dadu yang berangka genap. Nah, berarti di sini kita mencari apa? Titik sampelnya, ya. Titik sampel itu berarti apa? Banyaknya sampel yaitu NA, ya, NA. Berarti NA-nya yaitu angka genap, berarti 2, ya, 4 dan 6. Berarti NA-nya sama dengan 3, ya. Jadi jumlah sisi dadu yang berangka genap itu ada 3, ada 3, ya. Nah, selanjutnya ditanyakan yaitu peluang munculnya, ya, sisi dadu yang berangka genap. Jadi peluang suatu kejadian yaitu yang ditanyakannya adalah PA. Selanjutnya kita jawab. Untuk menjawabnya kembali lagi kita lihat di sini apa rumusnya, ya. Ini rumusnya, ya. Rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Oke. Kita kembali lagi ke contoh. Kita tuliskan rumusnya yaitu tadi PA, ya. PA sama dengan, ya, NA per, kita pakai garis miring saja, ya, per NS. Selanjutnya kita masukkan masing-masing dari
hasil ya rumus ini ya. Tadi NA-nya berapa ya? NA-nya tadi adalah 3 per NS nih. NS-nya berarti ini ya. NS-nya ini, NS-nya 6. NS-nya 6. NS-nya 6. Oke, dari sini belum selesai ya, 3 per 6. Jadi peluang suatu kejadian munculnya sisi dadu yang berangka genap adalah 3 per 6. Ini belum selesai karena 3 per 6 ini bisa disederhanakan ya. Berapa? 3 per 6 yaitu 1 per 2. Ini hasil akhirnya berarti ya. Jadi peluang suatu kejadian munculnya sisi dadu yang berangka genap adalah 1 per 2. Berikutnya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua di sini Rudi memiliki 2 buah koin yaitu dengan besarannya Rp1.000 ya. Kalau tadi madadu, sekarang koin. Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melempar kedua koin tersebut secara bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Seperti halnya contoh yang pertama tadi, kita cari dulu apa? Ruang sampel dan titik sampelnya, yaitu NA dan NS-nya. Jadi misalkan ya di sini misal di sini A itu adalah angka ya. Terus G di sini adalah gambar. Nah, ini dari mana? Kita lihat koin itu ya. Koin itu kan memiliki 2 sisi ya. Sisi angka dan sisi gambar. Nah, angka itu kita singkat dengan huruf A. Gambar disingkat dengan huruf G besar. Atau G kecil juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita cari apa namanya ruang sampelnya ya, NS-nya. Kita persingkat saja ya. Oke, berarti S-nya ini ruang sampel. Ruang sampelnya yaitu A, G S A, G ya, A, G terus A, A G, A terus G. Maka NS-nya ya, NS atau banyaknya sampel yaitu kita hitung berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya sampelnya adalah 4 atau NS-nya adalah 4. Terus selanjutnya kita mencari NA-nya ya. NA-nya ya, atau titik sampelnya. Nah, tadi yang jadi pertanyaannya apa? Berapa peluang munculnya gambar pada kedua koin? Yang ditanyakan dari kedua koin itu yang dilempar secara bersamaan,
berapakah muncul gambar nih ya, muncul gambar. Oke, berarti ini NA-nya atau jumlah banyaknya suatu kejadiannya. Oke, berarti banyaknya titik sampel. Oke, banyaknya titik sampel muncul gambar pada kedua koin. Nah, kita lihat di sini ya, dari banyaknya sampel ini ya. Jadi munculnya gambar pada kedua koin. Bagi yang pertama di sini kan angka gambar, berarti salah. Yang kedua angka-angka berarti salah. Yang ketiga gambar angka. Ya. Yang keempat gambar. Ya. Jadi dari kedua koin itu yang dilempar secara bersamaan yang muncul gambar yaitu ini, berarti GG ya. Yaitu GG. Maka N A-nya yaitu sama dengan 1. Jadi titik sampelnya atau banyaknya suatu kejadian pada pelemparan dua buah koin yang munculnya gambar ya dari kedua koin itu adalah 1. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ya. Oke, rumusnya yaitu PA sama dengan N A ya, NA per NS. Oke, kita masukkan tadi nilai NA, ini NA ya. Nilai NA berarti NA itu 1, terus NS-nya berarti 4. Oke. Oke, jadi ini 1/4. Karena ini nilai pecahannya sudah nilai paling sederhana, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini sudah maksimal sederhananya. Maka peluang munculnya gambar pada kedua koin yaitu 1/4. Ada pertanyaan ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa ini bisa AG, AA, GA? Di sini kalau misalkan kita buat dalam bentuk pohon faktor ya, pohon faktor. Contoh misalkan ini koin pertama ya, A atau angka, ini koin kedua. Nah, koin pertama di sini misalkan A. Koin pertama itu kan ada dua sisi, koin pertama dan kedua sama ada dua sisi, yaitu gambar angka ya. Koin kedua juga sama ya, angka gambar. Oke, kita pasangkan nih ya, berarti AG AA. Oke, ini berarti A G ya. Oke, yang pertama. Yang kedua A ya. Terus koin yang keduanya ya. Ini ada gambar ya dengan kedua sisi angka dan gambar, berarti kita pasangkan GA ya. GA. Terus
G. Nah, seperti ini ya. Jadi kenapa ini ruang sampelnya bisa AG, AA? Jadi awalnya dari sini. Nah, dari sini. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang selanjutnya ya, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu peluang komplement. Peluang komplement ini adalah kebalikan dari suatu kejadian. Kalau kita ilustrasikan, misalkan suatu kejadian, ya berarti komplemennya kebalikannya adalah tidak terjadi seperti itu. Nah, oke, kita lihat pengertiannya di sini. Peluang komplement adalah kejadian A komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian A. Jadi kejadian A, ya, kejadian A komplement ini adalah bukan kejadian, kan tadi kan apa komplement itu kebalikan dari suatu yang terjadi ya gitu. Maka kebalikannya tidak terjadi atau bukan kejadian pada A atau pada apa namanya peluang A. Nah, suatu kejadian A dan kejadian A komplement yang dinyatakan. Jadi simbol dari bukan apa namanya simbol dari komplement yaitu A aksen ya. A aksen nih, A aksen atau A pangkat C. Maka bentuk umumnya dari komplement adalah PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1 atau PA pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA. Ini rumus umumnya untuk komplement. Oke. Langsung kita ke contohnya ya supaya lebih paham. Contohnya di sini diperhatikan, dilihat ya sambil juga dipahami. 20 kartu diberi angka. Ya, itu mungkin kartu remi atau kartu apa ya. Pokoknya 20 kartu diberi angka 1, 2, 3 sampai dengan 20. Kartu dikocok kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu yang bukan angka prima. Kartu yang bukan angka prima. Nah, ini kan pertanyaannya adalah komplemennya ya. Jadi kartu yang bukan angka prima. Langsung saja kita selesaikan jawabannya. Yang pertama kita cari dulu ruang sampelnya ya, atau NS-nya. Ruang sampel kita singkat saja S. S-nya sama dengan tadi ada 20 kartu diberikan nomor 1, 2, 3 sampai dengan 20. Berarti maka untuk NS-nya yaitu sebanyak 20 kartu ya, atau ruang sampelnya 20 kartu. Oke, kemudian kita cari apa namanya banyaknya kejadian atau NA-nya. Nah, kita singkat dengan banyak kejadian yaitu A dulu sama dengan banyaknya kejadian. Tadi kan apa namanya
yang jadi pertanyaan adalah kartu yang bukan angka prima. Nah, untuk NA-nya yaitu kita cari angka prima, ya. Angka prima dari ke-20 kartu tersebut yang diberi angka 1 sampai 20. Angka primanya 2, 3, 5, 7, 11, ya. Terus 17 dan 19. Ini angka-angka primanya atau NA-nya, ya. NA-nya berarti jumlah angka prima ini ada jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NA-nya adalah 8. Nah, kenapa kita mencari dulu nilai NA-nya atau banyaknya suatu kejadian? Karena di sini ada rumus PA, ya. Di mana rumus PA itu nilai PA, ya. Sini. Di mana PA itu kan PA sama dengan, ya, NA per NS, ya. NA per NS. Maka di sini sebelum ke rumus ini, ya, ke rumus komplement, kita cari dulu nilai PA-nya, ya, dengan menggunakan rumus peluang yang pertama tadi. Oke, selanjutnya NA-nya tadi itu berapa NA? Ya, NA-nya adalah 8. Ya. NS-nya berapa? NS-nya berarti 8 per 2 per 20. Oke. Oke. Nah, 8 per 20 ini kan bisa disederhanakan menjadi berapa? 2 per 5. 2 per 5. Oke, di sini sudah dapat nih nilai PA-nya, ya. Nilai PA-nya yaitu 2 per 5. Maka selanjutnya kita cari komplemennya, ya. Jadi kartu yang bukan angka prima, ya. Kartu yang bukan angka prima. Kita masukkan ke dalam rumus komplement ini, ya, berarti rumus komplement yaitu PA pangkat C, ya. PA pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA, ya. Satu dikurangi PA. Nah, selanjutnya kita masukkan nih, ya, komplemennya. Ini kan 1, ya. 1 dikurangi PA itu tadi berapa? 2. PA itu tadi 2 per 5, ya. 2 per 5. Maka 1 dikurangi 2 per 5 yaitu 3 per 5. 3 per 5. Jadi kartu yang bukan angka prima yaitu 3 per 5. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang ketiga, harapan.
Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Sudah pasti ya, di sini harapan berarti suatu kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Dengan rumusnya yaitu FH, frekuensi harapan A pada suatu kejadian A sama dengan N kali PA. N ini adalah banyaknya percobaan. PA tadi adalah peluang suatu kejadian. Contoh di sini, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah sebelum kita menjawab ya, kita cari dulu sama seperti yang pembahasan peluang dan komplement ya, kita cari dulu sampelnya, terus atau apa namanya, banyaknya sampel, terus banyaknya titik sampel atau peluang suatu kejadiannya, dan N-nya atau banyaknya kejadian. Ya, di sini sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Kita cari diketahui di sini sampelnya atau S sama dengan, karena di sini satu buah dadu maka ada 6 sisi atau 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya NS-nya sebanyak 6. Terus selanjutnya kita cari peluang kejadian atau titik sampelnya ya, atau A, yaitu A-nya itu faktor dari 6 ya. Faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Maka N A-nya sama dengan NA-nya 1, 2, 3, 4 ya. DNA-nya 4. Terus N-nya adalah peluang percobaannya ya. Di sini kan percobaan pada pelemparan satu buah dadu sebanyak 120, berarti N-nya adalah 120. Ya, selanjutnya kita cari dulu nilai PA nih, karena di sini ada peluang suatu kejadian atau PA, berarti kita cari dulu nilai PA-nya. Nilai PA-nya PA sama dengan rumus peluangnya sama dengan NA ya, NA per NS. NA-nya yaitu ini berapa, 4 ya. NA-nya 4 berarti per NS-nya yaitu 6. 4 per 6. 4 per 6 ini masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi 2 per 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan, yaitu FH A sama dengan
N kali P A. N-nya tadi adalah 120 kali PA-nya yaitu 2/3. Maka 120 kali 2/3 yaitu 80. Maka harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah 80 kali. Oke, terima kasih. Oke, itu mungkin untuk pembahasan terkait materi peluang pada kesempatan hari ini. Sebelum mengakhiri, kepada teman-teman yang menonton video saya ini, jangan lupa di subscribe, ya, like and comment, di subrek, ya, saya lebih semangat lagi untuk membuat materi atau tutorial-tutorial yang lainnya, dan juga mudah-mudahan dengan apa materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Adapun pertanyaan silahkan di komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.